Bismillahirrahmanirrahim. Tolong simak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang makalah yang ke berapa? Makalah yang ke-17. Kitab ini dikarang awalnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Shihabuddin. Kemudian dijelaskan, namanya Sarah, oleh ulama Indonesia asli, Jawa, Banten. Namanya adalah siapa? Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Terkenal kan Muhammad Nawawi kan? Ini yang menjelaskan kitab ini dikarang oleh ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu dijelaskan dengan bahasa Arab. Hebat ulama dulu tuh. Yaitu terkenal kan, makanya beliau jadi kiai, jadi ulama di Masjidil Haram beberapa tahun tuh. Orang Indonesia asli, orang kecil. Ya, namanya Nawawi Al-Bantani. Makanya kali-kali nanti kita mengadakan ziarah ke makam-makam wali itu. Kita belum pernah kan, Sana Kubun Salim. Makanya abis kadang-kadang takut, kamu ini mampu gak bayar ziarah? Kamu harus pakai duit kan? Masalah begitu. Kalau mau nanti kita akan ngadain ziarah minimal ke makam almarhum Kiai Haji Arifin Ilham deh ya. Di sini dekat. Itu mah nggak perlu ongkos. Abi pakai mobil sendiri. Abi. So. Kapan-kapan nanti kita ke makam almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Ya. Besok kalau mau ikut 3:30, lewat 3:30 pergi ya Bi ya. Ya, 3:30 udah berangkat ke Gandaria. Kuliah subuh kayak tadi. Ya. Nah, kitab ini digana. Seperti itu Abi juga nulis, insyaallah bulan Juni ya. Bulan Juni akan terbit. Tentang buku yang dikarang oleh pendiri Nahdlatul Ulama adalah Syekh Hasyim Al-Asy'ari, yang itu Audabul Alim. Abi terjemahkan dan Abi jelasin. Mudah-mudahan jadi buku bestseller. Kamu wajib beli. Kalau nggak beli, jangan jadi Qobul Salim. Bukan wajib beli, wajib baca. Wajib baca kan. Kalau beli kan pakai duit. Kalau baca kan nggak pakai duit. Ya, tapi bagaimana bisa baca kalau nggak ada bukunya ya? Ya. Nah, kitab ini dikarang oleh sekarang makalah ke-17. Mari kita lihat. Berawal dari sabda Nabi SAW, Ali Nabi SAW, berarti sabda Nabi ya. Kalau Allah firman, kalau Nabi bersabda, ya. Nah, hadisnya memang di sini tidak jelas apakah hadisnya mutawatir, sahih, atau hasan atau doib. Yang terpenting ini dari hadis dari Nabi SAW. Jadi tidak kita membahas ilmu itu khusus ya, namanya ilmu mustalahul hadis, ilmu yang membahas kedudukan hadis, apakah hadis ini sahih, apakah hadis hasan atau doib atau maudhu. Itu Abi nulis di harian Republika Roll namanya, Republika Online, tentang kedudukan jadi hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Ya nanti kalau Abi kirim nanti ada ya, kemarin Nabi nulis. Sebelum lama juga Abi nulis tentang hakikat Idul Fitri, itu banyak yang nonton. Tentang masalah puasa, repitulasi puasa juga Abi nulis. Ya sekarang Abi nulis tentang the power of tahajud, yang mudah-mudahan terbit beberapa hari kemudian. Jadi tulisan the power of tahajud. Ya, yang mudah-mudahan kamu bisa bacanya, sebab belum bisa baca kalau belum terbit ya, insyaallah. Nah, dari Nabi SAW, jadi Abi setiap hari itu nulis tuh, setiap hari itu nulis. Setiap hari itu depan laptop tuh luar biasa berjam-jam. Ya, bayangkan Ramadan Abi tidak hatam Quran tahun ini, tapi 3 buku Abi nulis. Tinggal terbit aja, 3 buku, bayangin. Bukunya tebal-tebal segini-segini, bukan buku tipis. Masya Allah, nanti aja lihat buku Adabul Alim wal Muta'alim, Abi tulis menjadi adab di atas ilmu, itu jadi buku. Ya, yang kita kaji itu nanti jadi buku. Jadi kamu nggak bisa bahasa Indonesianya, baca itu aja, jadi paham isinya. Maksudnya kan itu kan bahasa Arab nih. Kita bahasa Arab kan ini, maksud saya itu bahasa Arab kan, Adabul Alim kan, Abi terjemahin dan Abi jelasin, namanya Sarah begitu. Paham nggak sih? Ini kitab ini kita Adabul Alim tuh mana sih? Lupa dah, hilang dah. Nah, kita bahas ini aja dulu. Sabdanya apa? Al-ummahatu ay usulu arbaun asya. Ada 4 induk, 4 pokok dari 4 hal. Yang pertama umul adwiyah, obat, induknya obat. Yang kedua umul adab, induknya adab. Yang ketiga umul amani, umul ibadah, induknya ibadah. Yang keempat umul amani, induknya angan-angan. Nah, baru dijelasin baru oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya,
Imam Hajar Al Asqalani baru mengatakan begitu aja tuh, lalu dijelasin. Nah itu namanya sarah, penjelasannya dengan bahasa Arab juga penjelasannya. Bayangkan tuh, orang Indonesia menjelaskannya dengan bahasa Arab, berarti orang cerdas banget ini. Lebih hebat daripada ilmu-ilmu saya, Abi, atau ilmu yang lain. Bayangin dengan bahasa Arab. Apa? Mari penjelasannya. Yang dimaksud obat daripada induknya obat adalah ajam'u dawaun wa huwa ma yatadawa bihi, yaitu jamak kalimat adwiyah itu obat, yaitu yang bisa menjadi obat, induk yang bisa menjadi obat. Masa nih, aus ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, umul adab, induknya adab. Wahia ma'rifatun ma yahtariju bihi, yaitu mengetahui ma'rifat, sesuatu yang bisa dihindari dari seluruh dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ya, dosa-dosa. Jadi tolong dicek lagi ya. Soalnya kadang yang tadi transfer tapi Abi belum ditulis di situ. Karena Abi saking pusingnya. Harusnya makanya pakai kamu aja ya. Udah kamu bendahara dah, ya, sama ngabsen sekalian. Ya, bener-bener pusing. Nanti buktinya di Japri aja. Kalau cash ya begini, kalau ya pusing. Abi udah punya istri 4 soalnya. Anaknya, bukan istrinya ya, sangat berapa anaknya. Itu yang kedua, yang ketiga, umul ibadat. Ya fil mukallaf, yaitu induknya ibadah, perbuatan mukallaf ala khilafin hawa, atas menyalahi hawa nafsu karena takziman, mengagungkan Allah. Wa umul amani, induknya angan-angan, yaitu jam'u umniyatin. Takdiru husuli syai'in mumtani au mungkin, yaitu menakdirkan sampai sesuatu yang mustahil atau memungkinkan. Nah, barulah dijelaskan satu-satu nih. Yang pertama, induknya obat. Apa itu? Qillatul akli, sedikit makan. Induk obat sedikit makan, makanya puasa itu terbaik. Kenapa orang-orang sehat itu orang yang banyak puasa, orang yang sakit, orang yang jarang puasa? Karena kata Nabi, sumu tasihu. Abi tulis tuh, tulisan di artikel. Itu tinggal di inlah.com kalau nggak salah, puasa itu sehat. Nanti Abi kirim lah ke grup ya. Puasa itu sehat. Ternyata secara teknologi kedokteran, kalau pengen sehat ya puasa. Kenapa Allah wajibkan selama 1 tahun Ramadan untuk puasa? Untuk mengistirahatkan kerjanya. Kerjanya apa? Usus yang bekerja 24 jam diistirahatkan selama 1 bulan, 30 hari maksimal, supaya badan sehat. Diistirahatkan. Apalagi kalau kita puasanya Senin, Kamis, apalagi puasa yang hebat, Daud, sehari puasa, sehari tidak, itu lebih sehat lagi badan. Jadi kalau pengen sehat, satu caranya, puasa. Coba tanya kepada dokter apapun, profesor apapun, bagian kedokteran, ilmu kedokteran, herbal ke, dokteran ilmiah ke apa, kedokteran modern, medis, kalau pengen sehat ya puasa. Jadi kalau pengen sehat, satu cara adalah puasa. Qillatul akli, sedikit makan. Kalau puasa kan pasti makan sedikit kan? Bahkan makannya tuh hanya waktunya dari sahur sampai buka doang kan? Setelah itu nggak makan kan? Ya karena puasa. Qillatul akli, maka sedikit makan. Fa'innal itya min aklin ma yadurru khairun. Tuh. Karena kalau orang bisa sedikit makan, itu akan baik bagi kesehatannya. Obat dari penyakitnya itu ya puasa. Ya kan? Itu kata dalam kitab ini. Likulli da'in, setiap obat itu ya ternyata adalah sedikit makan. Ini perut ini kalau terus diisi dengan makanan, apalagi makanan yang tidak bergizi, akan menyebabkan berbagai penyakit. Sekarang banyak penyakit anak SMP sudah cuci darah. Ya kan ya? Anak SMP sudah cuci darah. Kenapa? Karena makanan minumannya tidak tidak diseleksi. Misalnya, maka Nabi sekarang bilang, jangan minum yang manis-manis. Ya, itu bahaya itu. Kadar gulanya tinggi, bahkan cuci darah masih SMP itu. Gara-gara orang yang sering makan minum minuman nggak pernah minum air putih. Makanya Indomie terus. Makanya jangan sering makan Indomie. Indomie itu paling sering kalau bisa seminggu sekali.
Seringlah makan sayur-sayuran. Saya kan ada tukang sayur dekat kebun Salim, tukang sayur kan. Ada bayam, ada kangkung, ada atau kalau nggak pengen masak, tuh depan ada warteg, warung Tegal. Udah tutup ya? Masih tutup? Udah tutup sekarang. Oh, ya, ya warteg yang lain dah, warteg yang lain. Atau masak sendiri kan? Tuh ada kangkung, ada bayam, ada sayur-sayuran, ada kol. Jadi bikin sayuran, caranya lihat di YouTube. Sehat. Nanti kamu kalau punya istri enak bisa masak. Abi alhamdulillah bisa masak. Masak apa? Masak air. Insya Allah paling bisa dah masak air. Nggak pernah gosong. Air dimasak. Yang pertama. Yang kedua, umul wadad, induknya adab, induknya akhlak. Qillatul kalam, sedikit ngomong. Nah tuh, sedikit ngomong. Tulis aja, tulis. Abi kadang lupa. Ya nanti buktinya di japri gitu ya, gitu ya. Kadang-kadang lupa. Aduh, Abi itu bukan ngurusin ini doang. Bayangin Abi ngajar di kampus. Insya Allah sekarang S3 mau kuliah lagi. Jadi kalau bisa Pak, ente ada bendahara ada ya ngurusin tuh. Pusing. Ya, ente japri ke dia boleh, japri kami boleh ya. Bukti-bukti itunya. Nanti tulis aja kan, sekarang langsung tulis aja, nggak apa-apa. Ente tulis aja. Ente tulis di situnya, iya nggak apa-apa. Ya, iya nggak apa-apa. Emang yang penting mah jujur ayam, jujur kacang hijau itu suka. Oh iya terserah sama Asep boleh. Saya bilangin Asep. Mumpung ingat. Ya udah mumpung ingat. Wa umul adab, induknya adab adalah maaf ya, sepeser pun Abi nggak pernah ngambil uang itu. Uang apa? Untuk bayar listrik. Untuk apa? Untuk bayar ya operasional lah, beli lampu kalau mati kan. Macam-macam. 50.000 wajar kan listrik kan. Makanya kalau kos kamu berapa? 500, 600, 700. Tuh, jadi lupa jadi enggak. Umul adab, induknya akhlak, qillatul kalam, sedikit ngomong. Abi banyak ngomong nih. Kenapa Abi banyak ngomong? Karena keturunan Abi kalau kamu sekali-kali ke rumah Abi dah. Itu masuk kayak pasar. Karena keturunannya, jadi orang tua itu memang banyak ngomong. Serius nih. Adik Abi coba, ya kan? Banyak ngomong juga sama kan? Emang udah keturunan udah susah. Tapi anehnya, Abi punya bini, istri pendiam. Adik Abi punya laki, suami pendiam juga. Jadi emang udah dicocokkan sama Allah. Kalau banyak ngomong, istrinya pendiam. Atau kalau istrinya ngomong, suaminya pendiam. Itu benar itu. Cocok seperti Abi dengan istri Abi. Pendiam istri Abi. Cuma kalau marah, puyeng pening. Ya itulah, orang pendiam kan marahnya beda. Kalau ngomong, marahnya terang-terangan kan. Kalau Abi kan terang-terangan marah kan. Kalau marah tuh. Tapi terang-terangannya ini. Terakhirnya Abi pengen apa? Takzir namanya. Kalau Abi sih belum bisa. Almarhum Ustaz Arifin tuh marah. Habis marah, Abi dikasih duit. Makanya teman-teman bilang teman, kapan ya Ustaz Arifin marah lagi ya? Pengen dapat duit. Ini bener serius. Ini marah nih. Abi disiram kayak kamu disiram bener. Berapa jam kemudian dikasih duit 100.000. Alhamdulillah ya Allah. Marah lagi dah Ustaz. Beneran. Tapi Abi belum sanggup begitu, belum sanggup. Abi pengen begitu. Abi marah bangun kamu tuh. Habis bangunin kamu kasih duit. Cuma belum sanggup karena Abi nggak punya duit. Ya, sekarang baru belajar bisnis kecil-kecilan baru belajar. Ya, tuh. Yang kedua, sedikit ngomong itu adalah induknya adab, akhlak. Ya, karena kalau banyak ngomong tuntul adab, menghilangkan adab. Adabnya orang hilang. Ini seperti Abi, adab hilang. Makanya sekarang caranya bagaimana? Banyak nulis Abi. Supaya Abi bisa ceramah juga, bisa nulis juga. Buku yang Abi tulis sekarang udah 1, 2, 3. Udah 3 buku. Mudah-mudahan ya mau 4. Sekarang mau 5, 6. Insyaallah 5 buku. Dan buku tebal-tebal. Ada yang kecil, yang tipis ada. Ya, variasi. Belum baca ya. Yang tipis juga belum baca ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Aduh. Tinggalan. Nanti insya Allah Abi kasih hadiah dah. Kalau dapat prestasi di sini. Ya, IPK-nya 4,0. Ya, Abi langsung kasih hadiah tuh buku tuh. Gratis bukunya. 4,0 gampang kan? 4,0. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bener kan? Abi target nih S3 4,0. Sanggup atau tidak Allah yang ngasih. Abi S3 kan besok Juli kan ujian masuk. Disertasi Abi serahin proposalnya, Abi kuliah
Ya mudah-mudahan IPK-nya 4,0. Biayanya 100 juta. Abi belum punya megang. Belum megang ini. Belum megang duit 100 juta. Tapi Abi yakin dengan Allah. Allah pasti ngasih 100 juta supaya kuliah selesai. Insyaallah 2 tahun bisa lah. Bisa. Karena Allah yang ngasih. Padahal nggak punya kerjaan kan, cuma jadi dosen doang. Dosen gaji kecil banget. Wa umul ibad. Dulu pernah jadi dosen gede gajinya. Tapi dosennya di Zaitun. Abi bener dosen di Zaitun. Gara-gara jadi ngajar di Zaitun, Abi bisa beli tanah, bisa beli rumah. Dulu Abi tinggal di sini kan. Dulu Abi tinggal di sini 24 jam. Abi beli tanah, beli rumah, bikin rumah maksudnya, bukan beli rumah. Ya, itu diantaranya ngajar di Az-Zaitun. Gajinya gede di sana. Cuma gara-gara ngomong apa itu mazhab Soekarno itu yang langsung keluar. Apa-apa nih aneh nih orang ngomong. Ya kan? Ramai kan? Haji Gumilang tuh ngomong mazhab Soekarno. Alhamdulillah tahadus bini mah Allah selamatkan Abi belum pernah salaman sama dia. Padahal Abi dosen di sana, dosen aktif di sana, tapi belum pernah salaman sama ketua. Dia ketua yayasan ya, Yayasan Az-Zaitun. Itu alhamdulillah tahadus bini mah berkah ya Allah, sujud syukur hamba ya Allah. Jangankan hamba salaman, ketemu aja belum pernah. Hanya dari jauh aja gitu. Ada paling soro duduknya Abi di sini. Ya kan namanya ketua yayasan kan orang pembesar kan, Abi kan dosen biasa. Itu hikmahnya. Alhamdulillah. Abi ini pernah ngajar sekolah yang gajinya 9.000, yang ngajar sekolah yang gaji jutaan. Sekolah Cakrabuana pernah ngeliat? Cakrabuana, Depok pernah ngeliat? Itu sekolah elit tuh, bayarannya 20 juta. Gaji gurunya apalagi gede juga. Pernah. Artinya udah ngalamin. Dapat amplop ceramah 50.000 pernah. Dapat amplop ceramah 10 juta pernah. Artinya nikmati aja. Mau dapat berapapun, yang penting Allah kasih rezeki. Nggak ada doa tolak rezeki, yang ada doa tolak bala, ya kan? Makanya Abi tuh pengen kayak kamu itu harus cerdas. Orang yang sukses, orang yang bisa mensukseskan orang lain. Abi sukses kalau kamu jadi dokter semua. Tapi kalau cuma S1 berarti belum sukses. Anak Abi juga S1 kan. Abi dokter. Dokter berarti anak muridnya harus jadi dokter. S3. Ya, sanggup ya? Amin amin. Iya, insya Allah doa. Nah, makanya kan Nabi kasih amalan tuh. Amalan apa? Setiap habis sholat baca Al-Insyirah, Alam Nasroh minimal 3 kali, kalau bisa 11 kali. Alam Nasroh. Jangan begini Alam Nasroh, Alam Nasroh, Alam Nasroh, Alam Nasroh, Alam Nasroh. Bukan. Selesaikan Alam Nasrohnya. Minimal 3 kali, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis subuh. Paling maksimal, bukan maksimal ya. Ya kalau lagi hajatnya bener-bener ya 11 kali. Abi punya hajat bener-bener nih 11 kali minimal. Alam Nasroh setelah sholat 5 waktu. Itu bener, coba amalkan. Dahsyat itu. Hajat dikabulkan, dimudahkan oleh Allah. Abi kan lagi bisnis nih. Nah, Abi ngamalin 11 kali. Mudah-mudahan mungkin 2-3 bulan ke depan bisa dapat jutaan lah ya. Nah, setahun bisa ratusan juta. Amin. 2 tahun bisa eman. Alhamdulillah. Mimpi kan boleh kan? Berhasil enggaknya wallahu alam. Yang penting kita ikhtiar bekerja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ummul amani. Induknya angan-angan ada as-sabru, sabar. Sabar itu induknya angan-angan. Ini angan-angan nih. Kan angan-angan, cita-cita. Angan-angan itu cita-cita. Abi punya cita-cita supaya keluar S3 doktor dengan IPK 4,0 komlot. Cita-cita Abi bisnis ini bisa miliaran, bukan hanya jutaan, ratusan, tapi miliaran. Cita-cita Abi pengen umroh bersama keluarga besar, anak istri umroh gratis. Cita-cita Abi punya mobil yang mewah. Cita Abi ini pesantren bisa dua tanah di depan bisa dibeli dan bisa asrama putri. Itu kan kosong kan? Itu harganya udah 3 juta per meter. Mudah-mudahan bisa beli tanah itu, bisa bangun 3 lantai lagi. Jadi asrama putri, asrama putra untuk mahasiswi yang cantik-cantik untuk Abi. Ya, maksudnya untuk diajarin ngaji, bukan diajarin nikah sama Abi, jangan. Tapi kalau Abi mah nikah lagi itu istri udah ikhlas, alhamdulillah. Kalau Abi nikah lagi, istri udah ikhlas kabur. Yang terakhir, umul ibadah, induknya ibadah sedikit dosa. Terbalik tadi ya. Induknya ibadah sedikit dosa, induknya angan-angan, cita-cita adalah sabar. Sabarlah, jalani dengan sabar. Nah, kesimpulannya,
ada 4 induk. Ya, pertama induk obat, yaitu sedikit makan. Yang kedua induk adab, sedikit ngomong. Yang ketiga induk ibadat, yaitu sedikit dosa. Yang keempat induknya cita-cita, yaitu sabar. Induknya cita-cita aja dah. Kalau angan-angan kayaknya rasanya nggak bagus kan. Cita-cita adalah sabar. Dengan sabar Allah berikan kemudahan. Innallaha ma'as sabirin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nanti Abi ajarin cara bikin artikel, bagaimana caranya. Coba kamu belum kumpul semua. Nah, minimal begini lah. Nih, ya Abi ajar. Ini khusus nih untuk kamu bikin makalah, bikin skripsi, masih bikin tesis, ini ilmu.